Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberi nikmat yang tak pernah terukur. Shalawat dan juga salam semoga terlimpah kepada Nabi akhirul zaman yang lahirnya saja membuat guncang seluruh dunia. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Anak-anak yang ibu sayangi, ketika kita hendak menyelesaikan suatu masalah atau menetapkan suatu keputusan, maka kita perlu merujuk kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Anak-anak yang ibu sayangi, Al-Quran bersifat global atau artinya memerlukan perincian. Misalnya saja di dalam Al-Quran terdapat perintah sholat, puasa maupun haji. Itu semua hanya dijelaskan dengan kalimat singkat seperti aqimis sholah, kutiba alaikumus shiyam, dan wa'atimul hajj. Tentang tata cara mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan tata caranya. Misalnya tata cara sholat, berumah tangga, berekonomi, hingga bertata negara. Itulah yang disebut dengan hadis dan sunnah. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, masih ada saja permasalahan-permasalahan umat, seperti persoalan bayi tabung, persoalan transplantasi organ tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, persoalan-persoalan tersebut belum terakomodir di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, diperlukanlah sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Seperti yang telah dijelaskan, Islam memiliki 3 sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Himpunan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berisi tentang ajaran-ajaran pokok yang harus dipedomani setiap umat manusia, yang mengandung berbagai aturan, baik itu perintah maupun larangan yang ditujukan guna kemaslahatan serta kemanfaat umat manusia. Nah, di dalam Al-Quran juga menjelaskan cara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, dan juga menjelaskan pedoman berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Setelah Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama, maka setelahnya adalah hadis. Ketika semua persoalan hukum telah dikembalikan kepada Al-Quran, namun tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam Al-Quran, maka dicarilah di dalam hadis. Nah, adapun fungsi hadis ini ada 2. Yang pertama sebagai pengukuh maupun penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan fungsi yang kedua adalah sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan maupun belum disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah ijtihad,
Secara bahasa, ijtihad adalah kesungguhan. Sedangkan dari segi istilah, menurut Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Irsyadu Al-Fuhuli, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat atau dengan cara mengambil kesimpulan hukum. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Muadz bin Jabal, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lamma ba'atsahu ilal Yaman qala. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke negeri Yaman, beliau bertanya, Kaifa taqdi idza 'urida laka qada'un? Bagaimana cara kamu memutuskan suatu persoalan jika kamu disodorkan sebuah masalah? Kemudian Mu'adz menjawab, Qala uqdi kitabillah. Saya memutuskan dengan kitab Allah. Rasul bertanya kembali, Fa illam tajid fi kitabillah? Jika kamu tidak menemukan dengan kitab Allah? Lalu Mu'adz menjawab, Fa bisunnati Rasulillah. Maka dengan sunnah Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah ini nanya lagi sama si Mu'adz, Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, jika kamu tidak menemukan di dalam sunnah, itu kata Rasul. Kemudian Mu'adz menjawab lagi, Ajtahid ra'i walal alu. Saya melakukan ijtihad dan tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, demikianlah tadi anak-anak penjelasan mengenai sumber hukum Islam yang meliputi 3 hal, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Dan semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah kita untuk menuntut ilmu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.